Bertobatnya Sang Mafia. Episode 60. Saat ini Abah dengan serius memikirkan rencana untuk nantinya dia akan membalikkan rencana Dion. Abah ingin Dion merasakan senjata makan tua. Jadi dia tidak akan berani untuk melawan dirinya. Leon, sekarang kita harus segera mengatakan kepada publik bahwa Aisyah memang adalah istri kamu. Kau harus mengakui Aisyah sebagai istri kamu. Ucap Abah dengan meminta Leon untuk mengatakan bahwa Aisyah adalah istrinya. Abah, jika aku mengakui bahwa Aisyah adalah istriku, berarti secara tidak langsung kita sudah menjadikan Aisyah sebagai umpan. Bagaimana jika nanti mereka akan menjadikan Aisyah sebagai kelemahanku? Leon tampak tidak mau Aisyah ada dalam bahaya, dan menolak permintaan Abah untuk mengakui Aisyah di depan publik. Tinggalkan aku berdua dengan Leon. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Ucap Abah meminta kepada Hans dan juga semua anak buahnya untuk pergi meninggalkan Abah dan juga Leon berdua. Saat ini hanya tinggal Abah dan juga Leon yang berada di ruangan tersebut. Kini Abah pun mendekat ke arah Leon dengan menatap tajam ke arah Leon. Leon, kau percaya denganku? Aku memiliki rencana untuk membongkar kedok Dion di depan semua publik. Aku ingin apa yang dia rencanakan gagal. Kau tahu kan maksud dari dia mempublikasikan hubunganmu dengan Aisyah? Karena dia ingin kamu merasa panik. Dan jika kamu merasa panik karena ketakutan, maka Dion akan dengan mudah mengalahkan kamu. Tapi sekarang kita harus membuktikan bahwa kau bukan lelaki yang gampang untuk dia tipu dan dia robohkan. Jadi rencana kita sekarang adalah membuat dia gagal dengan rencananya. Akui Aisyah sebagai istrimu dan jika kamu mengkhawatirkan tentang keadaan Aisyah, kau tidak perlu khawatir Leon. Karena kita akan memiliki rencana lain untuk itu. Percayalah padaku. Kau mengerti? Ucap Abah dengan menjelaskan semuanya kepada Leon tentang rencana apa yang akan dia lakukan. Leon pun menjadi terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Abahnya. Kini dia menatap ke arah Abah dengan tatapan serius. Apakah Abah bisa menjamin keselamatan Aisyah? Tanya Leon sekali lagi. Dengan berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa Abah akan menjamin keselamatan Aisyah. Kau percaya padaku Leon? Karena aku tidak akan pernah menempatkan anakku sendiri di dalam masalah. Jawab Abah dengan sangat yakin. Saat ini Abah sudah memiliki rencananya dan berusaha melakukan yang terbaik untuk Aisyah. Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang Abah katakan. Jawab Leon dengan menatap serius ke arah Abah. Kini mereka berdua pun keluar dari ruangan tersebut. Dan setelah itu mereka pun kembali ke mansionnya. Saat ini Leon menemui Aisyah yang tengah duduk menatap di balkon rumahnya. Aisyah sudah mengetahui tentang apa yang terjadi kepada dirinya dan juga berita itu. Anne sudah mengatakan semuanya. Bahwa yang sengaja mengambil foto dia adalah Mommy Leon. Dan saat mendengar itu semua, hati Aisyah benar-benar sangat terluka. Karena dia tidak menyangka bahwa Mommy Leon melakukan semua itu pada dirinya. Sayang. Panggil Leon yang saat ini menghampiri Aisyah. Aisyah pun menoleh ke arah Leon. Dia kini benar-benar merasa sangat bersalah kepada Leon. Saat Anne bercerita bahwa saat ini Leon tengah merasa sangat khawatir. Karena keberadaan Aisyah diketahui oleh publik. Membuat usaha Leon yang selama ini berusaha untuk menyembunyikan identitasnya gagal.
Dan itu benar-benar membuat Aisyah merasa sangat bersalah. Awalnya Aisyah tidak percaya bahwa orang yang menyebarkan fotonya adalah Mommy Leon. Tapi setelah semua penjelasan Anne dan semua yang terjadi, kini Aisyah benar yakin bahwa semua itu adalah perbuatan Mommy Leon. "Kamu kenapa, Aisyah?" tanya Leon yang saat ini melihat ekspresi wajah Aisyah yang tampak bersedih. "Maafkan aku ya, karena sudah membuat kamu merasa khawatir seperti ini. Aku benar-benar tidak memiliki niat apapun. Aku hanya ingin membantu ibu kamu. Aku bodoh dan tidak mengerti dengan kekhawatiran kamu. Bahkan aku sampai nekat tetap menemui dia. Sayang, aku mohon maafkan aku atas kesalahanku yang telah membuat usaha kamu berantakan gara-gara aku. Andai saja jika aku mendengarkan apa yang kamu katakan, pasti semua ini tidak akan terjadi. Maafkan aku yang selalu menempatkan kamu di dalam kesulitan. Maafkan aku, sayang." Hiks. Tangis Aisyah dengan perasaan bersalah saat dia mengetahui niat jahat Mommy Leon terhadap dirinya. Anne sudah menceritakan semuanya kepada Aisyah. Tentang sifat Mommy Leon yang ternyata mendekati dia hanya untuk mengincarnya. Dan karena kebodohannya yang tidak menyadari tentang rencana Mommy Leon, membuat Aisyah benar-benar merasa sangat bersalah kepada Leon. Karena dirinya kini dia harus mengalami hal yang sulit. Melihat bagaimana ekspresi wajah Aisyah yang sangat menyesal, pun membuat Leon benar-benar merasa tidak tega dan dia pun langsung memeluk Aisyah. "Sayang, kau tidak bersalah. Aku juga sangat bangga dengan sifat kamu yang lemah lembut dan mau membantu di saat seseorang dalam kesulitan. Aku sangat bersyukur karena memiliki istri seperti kamu. Tapi haruskah tahu, bahwa tidak semuanya orang yang terlihat menderita itu membutuhkan bantuan. Bisa saja mereka memiliki niat terselubung yang bisa mengancam nyawa kita. Aku mengerti bahwa selama ini kau tidak pernah melihat wanita licik seperti momiku. Kau selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Maka dari itu kau sama sekali tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang jahat seperti momiku. Tapi asal kau tahu, sayang, bahwa momiku melakukan semua ini karena ada seseorang yang menginginkan kehancuranku." Ucap Leon dengan mulai menceritakan tentang apa yang terjadi saat ini. "Kau tahu, bahwa masa laluku penuh dengan kehidupan yang kelam. Aku memiliki begitu banyak musuh. Dan saat ini salah satu musuhku sedang menginginkan kehancuranku. Dia dengan sengaja menyebarkan foto kamu. Dan mengungkapkan status kita berdua semata-mata karena mereka ingin tahu bahwa kau adalah kelemahanku." Aisyah tampak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Leon tentang fakta yang saat ini sedang terjadi. "Apa? Mereka ingin menggunakan aku untuk membuatmu hancur?" tanya Aisyah dengan raut wajah terkejut. Saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. "Kau benar, Aisyah. Kini aku dan juga Abah sedang berusaha untuk menyelamatkan kamu. Agar mereka tidak menyakiti kamu dan membahayakan nyawa kamu dan anak kita. Tapi saat ini kita harus melakukan sesuatu untuk membuat musuh kita tahu bahwa kita bukanlah orang yang gampang mereka lawan. Kita harus mengakui tentang hubungan kita berdua di depan publik. Dengan begitu mereka berpikir bahwa kita tidak mengetahui tentang keberadaan mereka. Karena jika kita berusaha untuk tetap menutupi hubungan kita, maka mereka akan berpikir bahwa kita semua sudah mengetahui tentang musuh kita.
Dan mereka akan tetap berusaha untuk mencari cara lain agar aku menderita. Seperti apa yang mereka inginkan? Ucap Leon dengan sedikit menjelaskan kepada Aisyah tentang bagaimana rencana yang akan dia lakukan. Jadi hanya dengan cara seperti ini bisa membuat kita mengecoh mereka semua. Dan mungkin mereka akan melanjutkan permainannya. Mereka akan berpikir bahwa kita telah masuk ke dalam permainan mereka. Dan mereka berpikir bahwa mereka akan bisa mempermainkan kita dengan mudah. Jadi mari kita lakukan sayang. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita juga bisa melawan kelicikan mereka. Kata Leon dengan nada dinginnya sambil menatap tajam ke arah depan. Aisyah menjadi terdiam saat mendengar apa yang Leon katakan. Aisyah sama sekali tidak mau Leon kembali ke dalam dunia mafia dan membuat hidupnya berada dalam masalah. Sayang, apakah tidak ada cara lain selain melawan mereka? Aku benar-benar tidak ingin kau terlibat dalam dunia mafia lagi. Aku tidak mau kau membunuh nyawa seseorang. Dan aku juga tidak mau berada di dalam masalah. Apakah tidak ada cara lain untuk membuat mereka sadar? Dan tidak mau mengganggu kehidupan kita lagi. Kini Aisyah tampak terlihat begitu sangat khawatir. Tentang Leon yang akan kembali ke dalam dunia mafia. Sayang, aku tahu dengan apa yang kamu khawatirkan. Aku juga sangat khawatir dengan mereka yang bisa saja mengancam kamu. Tapi saat ini kita harus bertindak dan mengumumkan tentang pernikahan kita. Setelah kita mempublikasikan hubungan kita, aku dan juga Abah akan berusaha untuk melakukan negosiasi kepada mereka demi perdamaian. Dan aku juga akan mengumumkan bahwa aku tidak mau berada di dalam dunia mafia. Aku akan mengatakan semuanya kepada mereka. Jawab Leon dengan niat di dalam hatinya. Bahwa ini adalah terakhir kalinya dia akan berada di dalam dunia mafia. Mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Kini hati Aisyah menjadi sedikit lega. Karena ternyata Leon sama sekali tidak berniat untuk kembali ke dalam dunia mafia. Dan Aisyah pun menyetujui tentang apa yang direncanakan oleh Leon tadi. Untuk mempublikasikan hubungannya kepada semua orang. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Leon dan juga Aisyah sudah berada di meja konferensi pers. Untuk mengumumkan pernikahan mereka berdua. Dalam foto itu memang benar bahwa wanita itu adalah istriku. Dan saat ini dia sedang berada di sampingku. Namanya Aisyah. Ucap Leon mulai memperkenalkan Aisyah kepada semua orang. Dan saat itu juga para wartawan pun langsung memotret ke arah mereka berdua. Aku memang sengaja menyembunyikan identitas istriku. Karena aku tidak mau semua orang tahu tentang kehidupan pribadiku. Tapi sekarang karena ada seseorang yang begitu sangat penasaran dan malah menyebarkan foto istriku. Maka aku akan memperkenalkannya kepada kalian semua. Bahwa saat ini aku sudah menikah dengan wanita yang sangat aku cintai. Ucap Leon sambil merangkul tubuh sang istri dengan perasaan bahagia. Sedangkan di tempat lain, saat ini Dion menatap penuh kebahagiaan. Saat dia berpikir bahwa Leon sudah masuk ke dalam perangkap yang dia buat. Tanpa dia ketahui bahwa Leon memiliki rencana lain untuk membuat Dion tobat. Dan tidak lagi melakukan perbuatan jahat seperti ini. Bagus, kau sekarang sudah masuk ke dalam perangkapku Leon. Dan kini aku tinggal mencari sekutu untuk bisa menghancurkan kamu. Ucap Dion dengan perasaan bahagianya. Saat dia berpikir bahwa Leon masuk ke dalam rencananya.
Sedangkan saat ini Abah tengah berusaha untuk mencari keberadaan teman-temannya pada masa lalu. Abah tahu bahwa saat ini teman-temannya sudah memiliki kehidupan mereka masing-masing. Dan kini Abah berusaha mencari mereka karena dia sedang membutuhkan mereka untuk membantu melancarkan rencananya. Sial! Kemana mereka semua ini? Kenapa sejak tadi aku berkeliling tapi tidak bertemu dengan mereka satupun? Atau jangan-jangan mereka sudah meninggal semua? Tapi itu tidak mungkin. Karena jika ada salah satu dari mereka yang meninggal, maka kami semua akan mengetahuinya. Tapi di mana mereka sekarang? Abah tampak kebingungan saat mencari para temannya. Saat tiba di sebuah gang kecil, Abah pun masuk ke dalam gang tersebut. Dia melihat sebuah rumah pondok kecil yang terlihat rapi tapi sepi. Abah mengernyitkan dahinya saat melihat pondok tersebut. Karena merasa curiga akhirnya Abah pun berjalan masuk ke dalam pondok tersebut. Dan betapa terkejutnya Abah saat dia melihat bahwa saat ini teman-temannya sedang melakukan judi di pondok tersebut. Dengan marahnya, Abah langsung menghampiri mereka semua. Lalu menggulingkan meja tempat di mana mereka melakukan judi. Mike, semua temannya sangat terkejut dengan kedatangan Abah di tempat mereka. Nama Abah adalah Michael Giovanni Abraham. Tapi dia biasa dipanggil nama Mike. Itu adalah nama asli Abah. Tapi yang orang-orang tahu bahwa nama Abah itu adalah Abah Faruk. Jadi mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya Abah adalah mantan anggota geng mafia yang jaya waktu itu. Akan tetapi mereka semua telah memutuskan untuk berhenti dalam dunia mafia. Dan menjalani kehidupan yang tenang dengan keluarga mereka masing-masing. Tapi kini Abah malah melihat bagaimana mereka melakukan judi. Semua teman-temannya pun merasa sangat terkejut dengan kehadiran Abah di sana. Dan mereka pun langsung berdiri dengan menatap ke arah Abah. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Abah dengan nada tingginya. Kepada kelima temannya tersebut. Dan mereka bernama Eric, Jason, Jayden, Edric dan Daniel. "Mike, jangan emosi seperti itu. Kami bisa menjelaskan semuanya sama kamu. Kita semua ini tidak benar-benar sedang melakukan hal judi seperti yang kau pikirkan. Sebenarnya kami melakukan ini semua karena kami hanya mengisi waktu senggang saja. Kau tahu kami sangat bosan jika harus berada di dalam rumah terus." Ucap Eric yang saat ini menghampiri Abah sambil merangkulnya. Apa yang dikatakan oleh Eric memang benar. Aku juga masih ingat dengan betul bahwa kau adalah raja judi sebenarnya. Jadi kami sama sekali tidak akan berani macam-macam di belakang kamu, Bung. Sambung Jayden yang saat ini berusaha untuk membantu Eric membujuk Abah. Abah masih menatap tajam ke arah mereka berlima. Dan itu semua membuat mereka diam dan tidak mengeluarkan suara apapun. Karena mereka sudah berjanji tidak akan melakukan hal berdosa. Apalagi sampai bermain judi seperti ini. Tentu saja membuat Abah sangat marah kepada mereka berlima. Kalian benar-benar mengingkari janji kita waktu itu. Kalian tidak bisa membohongi aku dengan memberikan alasan tidak masuk akal seperti ini. Bagaimana bisa kalian melakukan ini di belakangku? Dan kalian berlima benar-benar telah mengingkari janji kita waktu dulu. Dan itu benar-benar membuat aku merasa sangat kecewa terhadap sikap kalian ini. Ucap Abah dengan nada dinginnya dengan perasaan kecewa terhadap teman-temannya.
Mereka kini pun merasa sangat ketakutan dan mulai mengakui kesalahannya kenapa mereka melakukan semua ini. Tidak Mike, kau jangan berpikir seperti itu. Kami sama sekali tidak pernah mengingkari janji kita waktu itu. Hanya saja kami bukan melakukan judi seperti yang kau katakan. Ini hanyalah sebuah uang mainan. Dan siapa yang kalah akan dihukum oleh penjepit baju ini. Kata Jason sambil menunjukkan uang mainan dan juga penjepit baju tersebut. Saat melihat semua itu, Abah pun langsung mengambilnya. Dan benar saja bahwa semua itu hanya uang mainan. Kini Abah pun menatap ke arah mereka berlima dan mereka hanya tersenyum. Abah pun mengambil nafas dalam. Dia tahu bahwa mereka berusaha untuk menipunya dengan uang mainan ini. Tapi Abah yang sudah sangat mengenal teman-temannya ini hanya bisa menghela nafas berat. Dia akan mempermasalahkan masalah ini nanti dulu. Karena Abah datang ke sini dan menemui mereka semua untuk membicarakan rencana yang akan dia lakukan. Baiklah, aku percaya. Sudahlah. Aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini dulu. Aku ingin kita berada di markas kita dulu. Karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepada kalian semua. Kata si Abah dengan meminta mereka untuk ikut bersama dengan dirinya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Abah, mereka pun saling menatap. Karena tidak biasanya Abah akan membicarakan hal yang seserius ini. Ada apa, Mike? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Edric dengan wajah paniknya. Lia, dan ini menyangkut tentang anakku. Jadi aku datang ke sini dan bertemu dengan kalian untuk meminta bantuan kalian. Tapi kita membicarakan semuanya jangan di sini, sebaiknya kita pergi ke markas saja. Ajak Abah kepada semua teman-temannya. Lalu mereka pun ikut bersama dengan Abah di markasnya. Setelah tiba, saat ini Abah pun mulai menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan juga keluarganya. Abah juga menceritakan tentang Leon. Dan kini mereka yang mendengar cerita Abah benar-benar sangat marah atas sifat Dion. Dan mereka kini berjanji akan membantu Abah untuk menyadarkan Dion. Baiklah, kami semua akan membantu kamu. Dan kau jangan khawatir, karena kita semua siap siaga untuk membasmi kejahatan. Apalagi lelaki seperti Dion itu. Meskipun kami sudah tua, tapi jiwa muda kami tetap berkobar. Kata Daniel dengan amarah di dalam hatinya. Baiklah, nanti akan aku kabari lagi. Sekarang aku harus segera pergi, karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Ucap Abah dan berpamitan kepada mereka semua untuk pergi. Setelah semuanya beres, kini Abah pun kembali markas Leon. Untuk menemui Leon dan menjalankan rencana kedua. Sedangkan di tempat lain, saat ini Dion dengan beberapa orang yang telah siap untuk melawan Leon. Sekarang kita akan melawan Leon secara terang-terangan. Apalagi saat ini Leon sudah mengakui tentang istrinya. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk menghancurkan Leon. Dengan menjadikan istrinya sebagai alat agar kita bisa mengancam Leon. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya dia. Saat melihat aku akan melawan dia secara terang-terangan. Dan pasti dia akan sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa akulah dalang di balik semua ini. Karena apa yang terjadi padanya waktu itu benar-benar telah aku siapkan jauh-jauh hari. Kata Dion dengan nada percaya dirinya. Bahwa Leon sama sekali tidak mengetahui tentang identitasnya. Selama ini Dion benar-benar telah dibodohi oleh Leon.
dan berpikir bahwa Leon sama sekali tidak mengetahui tentang dirinya dan rencana yang dia buat. Leon dan juga Abah memang melakukan beberapa rencana untuk memanipulasi setiap orang yang datang untuk memberontak terhadap markas Dion. Dan saat kejadian itu pun Dion sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki itu adalah Leon. Dan saat itu juga Abah dan juga Leon menggunakan anak buahnya sendiri untuk menjadi kambing hitam baginya. Dan membunuh anak buahnya tersebut tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Jadi selama ini Dion sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang membobol markasnya waktu itu adalah Leon. Saat ini Leon, Abah dan juga Hans sudah berkumpul di markas mereka. Dan saat ini juga mereka pun tengah membicarakan tentang rencana apa yang akan mereka lakukan. Abah, apa rencana selanjutnya yang harus kita lakukan? Tanya Leon dengan menatap ke arah Abah. Saat ini kita hanya menunggu undangan dari Dion. Kau tahu bahwa Dion saat ini pasti berpikir bahwa kita sama sekali tidak mengetahui tentang identitas dia. Dan berpikir bahwa dia telah lancar menjalankan rencananya. Jadi saat ini dia pasti akan memberitahukan identitas dia yang sebenarnya kepada kamu. Leon, jadi kau harus bersiap untuk diculik oleh Dion. Dan saat itu juga kau lakukan negosiasi dengan dia. Tapi jika dia menolaknya, maka kita siap membantu kamu untuk melawan. Ucap si Abah dengan nada dinginnya saat dia menekan kata lawan. Leon langsung berubah tatapannya menjadi dingin. Kini aura mafia dalam dirinya kembali bergelora. Dan dia harus siap melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarganya. Siang hari pun kembali menyapa. Saat ini Leon yang baru saja keluar dari perusahaannya langsung menaiki mobilnya untuk pergi menuju ke suatu tempat. Hans yang saat ini tengah mengemudikan mobilnya pun cukup terkejut akan kedatangan beberapa mobil yang menghadang mobilnya. Hans dan juga Leon pun cukup terkejut akan saat mobil yang menghadang mereka berdua cukup banyak. Keluar sekarang juga. Bentak seseorang sambil menggedor-gedor kaca mobil Leon. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hans dengan raut wajah ketakutan. Tenang Hans. Pakai GPS ini dan simpan di rambut kamu. Nanti Abah dan juga anak buah kita akan menemukan keberadaan kita berdua. Jawab Leon dengan memberikan sebuah GPS kecil seperti sebuah baterai lalu ditaruh di rambut kepalanya. Setelah itu Leon pun membuka pintu mobilnya. Dan mereka langsung memukul Leon dan juga Hans hingga mereka pingsan. Dan saat itu juga mereka pun langsung membawa Leon dan juga Hans pergi ke markas mereka. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.